Nama saya Pak Abidin. Jadi saya tinggal di Pemaluan ini sejak lahir sampai sekarang saya itu nggak pernah kemana-mana. Tanah air nenek moyang saya dari dulu. Kami kan orangnya hobinya berladang ya apa di gunung ya kan. Saya merasa lebih tenang ya kalau berada di sini karena suasananya damai, aman. Jadi setelah adanya pembangunan IKN ini, pan ibaratnya sedikit berubah. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Smart Forest City. When we heard that Indonesia was moving the capital to Kalimantan, and I've been working in Kalimantan for 10 years now, I knew immediately that building a new capital city there has the potential to have a huge impact on forests and animals there. We're interested in documenting what's here before all of this big change happens. And we're trying to do that all through sound work. Sound is a unique kind of data. It becomes, in some ways, a time capsule of a place. We have recorders on top of mountains. We have recorders in mangrove areas. We have recorders like right next to caves. We ended up sampling 20 different sites. And then from there, we could do comparisons over time as we recorded across 18 months as the capital was being built. As this environmental change is happening, as the social change is happening, economic growth is happening.
And could we see places where wildlife were sort of being displaced? Maybe those are places where more investment could be made in conservation efforts. The question is, can we tune our ears? Can we pay attention? Can we notice when the natural world is feeling a little sick? It's a giant squirrel. They sound like bubblegum lasers. Jadi di Pemaluan ini suara yang khas itu suara monyet atau wak-wak ya. Zaman dulu itu nenek moyang kami itu bisa jadi suatu petanda ya kan. Biasanya wak-wak ini kan dia waktu subuh sudah mau mendekati pagi itu dia berbunyi. Kalau dia berbunyi di kisaran jam 9, jam 10 dan terasa sangat sepi sekali ya kan. Itu dia biasanya pertandanya pasti di suatu kampung ini ya kan pasti ada yang mau meninggal nanti. Cuman kalau zaman dulu itu yang dominan itu terutama suara wak-wak ya. Nah, terus burung enggang itu yang suaranya nyaring itu, nah itu. Terutama yang paling ikonik itu juwe ya, juwe itu memang favoritnya orang suku Balik. Kita bisa dengar ibaratnya campur tangan suara katanya orang kami itu senso itu biasa itu yang paling nyaring suaranya. Sangat ketakutan lah kalau untuk saya pribadi terutama karena kita ibaratnya sudah kehilangan ya kan tradisi ibaratnya leluhur kita zaman dulu itu kita nggak bisa mempertahankan lagi dengan adanya misalkan burung juwe. Anak saya sendiri pun nggak tahu itu. Jadi dengan adanya alat perekam satwa ini, itu artinya kita melestarikan pengetahuan nenek moyang kita terdahulu. Kemudian dari kita, kalau bisa kita turunkan lagi kepada anak cucu kita. Waret. Karena waret suka makan. Mungkin pakan kelawat itu. Another driving goal of our research is in the process of generating that knowledge. The local people are playing a central role in collecting the data, help us define the research problems, identify the research sites, understand the history of this landscape, and most importantly, the relationships between people and forest, people and place. Ini lesawan ya kalau dalam bahasa daerah kami, lesawan. Ini kalau dalam keadaan darurat kita bisa ambil lumbutnya untuk kita jadikan sayur, tapi kalau dalam keadaan darurat misalkan di hutan nggak ada apa-apa ya. Tapi enak rasanya. Tentu saja enak kalau diolah. Okay. Tidak pahit. I think the science will be better off for it, and I think the local people will most importantly
benefit from being a part of defining the problems and defining the solutions. Nenek moyang kami itu pernah meramalkan sesuatu. Jadi ramalan itu seperti ini. Enggak apa-apa katanya. Yang tadinya kita di belakang, nanti suatu saat kita menjadi di depan. Itu gambaran seperti arus sungai. Yang selama ini waktu ibu kota masih di Jakarta ya kan, itu arus dari seluruh Indonesia itu kan pusatnya ke situ. Ini kebalikannya. Ibaratnya kampung kita jadi rame. Jadi yang paling takut kalau lihat ini dan membayangkan masa depannya. Generasi ke depannya, terutama anak cucu ya. Yang saya takutkan itu nasibnya mereka itu gimana nanti. Mereka ini kan secara pendidikan jauh tertinggal dari ibaratnya saudara-saudara kita yang dari Sumatera, dari Pulau Jawa. Apalagi hidup di kota harus pintar, harus cerdas, ya kan. Sementara mereka masih ibaratnya masih mengandalkan pola hidup seperti masa lalu ya kan. Apa yang bisa kita kerjakan di kota? Kalau saya pribadi saya tidak bisa hidup di kota. Nggak ngerti saya ya, kenapa yang mau saya kerjakan? Di kampung sendiri kita jadi pemulung itu mending mati aja sudah. As we started the research project, it looked like something, but it wasn't a city. Now it's like there's apartment buildings and there's a Swiss Bell Hotel and there's a palace. And maybe this work, like, we can't actually stop anything from happening. And sometimes that feels really sad and hard to sit with. Because maybe you're like, we could do something. Things could be different. But maybe they can't. Or maybe, like, it's also not really our place to do that. Although we recognize that within our small team and our limited expertise, like, we don't have the ability to capture and preserve every aspect of their culture and their knowledge, there's still a ton that we can do through this kind of sound work where we're really thinking about the voices, whether that's the voices of the forest or whether that's the voice of the community members who feel like nobody's listening to them. I think what's at stake is people losing their connectedness. Oke, kita mulai ya. Nah ini kan 5 ini ya. Jadi harapan saya terhadap anak-anak, misalkan sudah seumuran saya itu, mereka jangan sampai melupakan budaya di suku kita ya kan.
Saya terus berusaha mengajarkan mereka jangan sampai ibaratnya bahasa kita sendiri kita hilangkan. Melupakan anak laki-laki. Mungkin saya bisa mengajarkan anak-anak saya suara-suara hewan yang ada di dalam, ya kan. Jadi walaupun dengan perubahan sekarang ini, saya masih merasa ini kampung halaman saya, ya kan.